Halo, kembali lagi bersama saya Jovin Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review unit untuk Mitsubishi Pajero Sport varian Dakar pakai 2. Ini adalah unit yang warna graphite grey metallic ya. Dia warna abu, sampai dia seperti ini ya, warna abunya. Untuk bagian lampunya sudah full LED. Di lampunya ini bagian headlampnya udah LED projector. Lalu untuk di sini bagian lampu senjanya sudah LED. Di sini ada juga headlamp motor juga. Untuk lampu kabutnya dia di sini LED, ada cornering lampnya juga. Di sini juga ada lampu sen. Lalu di bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor ya. Ada sampai di bagian kanan sini. Lalu untuk dia bagian velgnya dia ringnya 18 inch, two tone color. Untuk kaca spionnya juga sudah auto folding. Lalu bagian atasnya sini juga ada roof rail yang dilengkapi dengan sunroofnya juga ya. Sudah shark fin antena juga. Lalu di bagian ini door trim panelnya dia sudah dilengkapi dengan aksen warna chrome juga, sama seperti di spionnya juga. Untuk interiornya seperti ini dia, warna hitam, material joknya synthetic leather. Lalu di sini juga seat adjusternya juga sudah elektrik. Ini bagian sandarannya. Lalu untuk majuin joknya dia seperti ini, untuk mundurin joknya di sini. Lalu untuk naikin joknya dia ada di sini ya, naikin joknya dan turunin joknya. Lalu untuk ke steering wheelnya dia sudah 3-spoke seperti ini dia. Di sini juga ada tombol untuk kaca spion. Ini untuk tutup kaca spionnya di sini. Lalu ini untuk kontrol kaca spionnya dia. Ini bagian kiri, lalu ini bagian kanan. Lalu di sini ada tombol start stop engine-nya juga. Di sini ada anti skid, ada tombol untuk sensor mundur. Lalu di sini tombol SCM-nya juga ya. Untuk kaca mobil dia sudah auto power window di bagian drivernya standar seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi untuk bagian speedometer dan di head unitnya. Dia tampilan speedometer seperti ini. Lalu untuk head unitnya dia 8 inch. Di sini juga ada colokan USB dan auxiliary port juga. Ini ada tombol untuk mute, voice command, untuk naikin volume, turunin volume. Lalu di sini juga ada tombol home-nya juga. Untuk stasiun radionya dia seperti ini dia. Dia bisa nyimpan hingga 15 stasiun radio. Lalu di sini juga ada panelnya untuk yang My Mitsubishi, M Connect, M Lifestyle, Mobile Link, radio, settingan untuk kecerahan, suara, waktu dan tanggal. Lalu di sini juga ada bahasa, ada tampilannya juga seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada untuk yang telepon dan media. Kalau media dia untuk settingannya itu seperti untuk USB, Bluetooth, iPod, auxiliary dan AV-in. Nah, untuk di sini dia ada tombol hazardnya juga di sini. Lalu untuk settingan AC dia sudah dual zone suhunya. Nah, ini bisa disetting synchronize, tapi kalau synchronize ini hanya bisa disetting dari sisi kanan atau dari sisi driver seperti ini. Suhu paling panas dia ada di 32 derajat Celcius. Lalu untuk fan speednya dia bisa hingga 8 kecepatan ya. Di sini juga ada arah semburan AC juga, ada yang bagian kaki dan front defoggernya juga. Untuk AC sudah dilengkapi dengan ion dari Panasonic Nano X. Nah, tapi kalau untuk sistem synchronize ini dia di settingnya kalau misalnya suhunya berbeda dari sisi kirinya, maka sistem sinkronisnya pun akan mati. Lalu untuk speedometernya dia seperti ini dia tampilannya. Ada yang computer drive-nya juga, bantuan Eco Drive. Lalu di sini juga ada untuk estimasi BBM-nya juga. Ini untuk sistem pantauan sistem radarnya atau sensor-sensor adaptifnya juga. Notifikasi. Lalu di sini juga ada tipe tampilannya juga ya. Tipe tampilan dia ada 2 jenis. Lalu di sini juga ada subunit kecepatannya juga. Untuk satuan yang miles per hour, kendali jauh, seperti pilih perangkat, registrasi perangkat. Lalu di sini juga ada TPMS juga, Tire Pressure Monitoring System. Lalu di sini juga ada alarm istirahat, efek suara tanda belok, nada tombol. Bahasa dia bisa disetting multi bahasa. Seperti ini. Lalu di sini juga ada settingan untuk satuan unitnya juga, seperti konsumsi BBM.
Lalu ada satuan suhunya juga, Celsius dan Fahrenheit, pemeliharaan, lalu ada pengaturan pabriknya seperti ini. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi untuk head unitnya ya. Head unitnya dia untuk media di sini seperti ini. Ada sambungan untuk telepon juga. Pengaturannya seperti ini dia. Pengaturannya dia ada waktu dan tanggal. Ada kecerahan juga, suara, bahasa, tampilan, bentang, dan upgrade. Untuk kaca spionnya dia sudah auto dimming ya. Mulai dari varian Dakar 4x2 sudah auto dimming, jadi dia bisa terima cahaya silau. Kalau malam-malam itu misalnya ada yang pakai high beam, maka cahaya high beamnya bisa tertangkap di sini, jadi tidak menyilaukan dari sisi driver. Lalu untuk sun visornya dia sudah dilengkapi dengan vanity lamp seperti ini. Di vanity lampnya dia ada di sisi driver dan di sisi co-driver. Lalu untuk sunroofnya dia blindernya seperti ini ya bukannya. Untuk bukaan sunroofnya dia ada di atas ini, bukan panel kacanya. Lalu untuk tutupnya juga di sini juga. Lalu di sini juga ada lampu baca. Ada yang untuk bukaan pintunya seperti ini. Lalu untuk persnelingnya dia seperti ini dia tampilannya ya, modelnya seperti ini. Ada juga yang mode Septronicnya juga dari sisi kirinya juga ya, dimasukin seperti ini. Lalu di bagian sini juga EPB-nya, ini ada EPB, parking brake-nya sudah elektrik, ada auto hold juga, ada tempat taruh gelas, console box seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk adapter port juga, beserta colokan USB-nya. Di sini colokan USB di sini. Lalu di sini juga ada wireless charging juga. Nah, untuk bagian setir di sini volume radionya di sini. Lalu untuk kontrol MID-nya atau speedometer di sini dia tombolnya ya. Untuk enternya seperti ini, kiri kanan. Lalu ini di sini juga ada untuk skip song track. Ini untuk previous dan skip radio atau song radio. Lalu di sini juga ada tombol media, ada tombol back. Lalu di sini juga ada tombol untuk adaptive cruise controlnya. Lalu di sini ada settingan untuk FCM-nya, forward collision mitigation. Lalu untuk ini adalah tombol untuk kontrol adaptive cruise controlnya ya. Jadi kalau misalnya dipencet di sini, maka untuk mengaktifkannya dia diminusin dulu ke sini seperti ini. Lalu di sini juga ada tombol untuk voice command, ada untuk terima telepon juga di sini. Di sini juga ada pedal shifter, tapi ini yang bagian kiri adalah untuk turunin gearnya. Lalu di sini bagian kanan untuk naikin gearnya. Untuk lampunya dia settingannya sudah auto level, udah bisa auto headlamp juga seperti ini. Ada ini yang untuk lampu senjanya, lalu ini untuk lampu utama. Lalu untuk lampu kabutnya dia di sini. Ada yang untuk sen kiri, sen kanan. Untuk settingan wipernya dia seperti ini ya. Di sini ada untuk headlamp washernya. Kalau headlamp washernya dia di tombol sini. Ini untuk yang bagian belakang. Ada settingan intermittent juga seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke barisan keduanya. Untuk baris keduanya seperti ini dia. Di sini ada armrest, juga, dilengkapi dengan cup holder juga ya, seperti ini. Lalu di baris kedua juga di sini ada colokan untuk yang charging, yang 220 volt, 150 watt. Lalu di sini juga ada colokan USB-nya juga, ada 2 port. Di sini ada tempat untuk taruh barang. Di sini juga ada. Untuk AC dia baris kedua itu dia dari sisi kiri kanan seperti ini. Ini bagian kirinya dia seperti ini ya. Untuk bagian kanannya dia dari sini. Sama di baris ketiga juga ada di bagian kiri dan di bagian kanan sini. Lalu baris ketiganya dia seperti ini ya. Di sini ada tempat gelas, ada adapter port juga di sini. Adapter portnya di sini ya untuk keperluan charging HP. Lalu tampilan belakangnya dia seperti ini.
Sudah dilengkapi dengan sensor juga ya. Ini ada sensor mundur di bagian kiri kanan. Lalu untuk baris ketiganya dia seperti ini ya. Dia joknya seperti ini. Untuk bukannya dia manual, sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga. Ini adalah unit yang warna graphite grey, Pajero Sport varian Dakar. Untuk harganya ada di 665.300.000. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.